Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Arso ya. Hari ini kita akan sedikit membedah ya di rumah pendidikan, terutama di bagian ruang murid ya. Nah, tentunya Bapak Ibu saat pembelajaran ya tentunya kita juga memerlukan yang namanya referensi. Nah, disinilah Bapak Ibu di rumah pendidikan itu sudah disajikan ada beberapa ruang ya. Yang pertama ada ruang GTK, ruang murid ya, ada ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik dan ruang orang tua. Nah, yang akan kita bedah pada hari ini adalah tentang ruang murid ya. Ketika sesekali ya kita merasa pembelajaran kurang efektif ya, itu ada langkah kecil yang bisa membantu kita dalam pembelajaran lebih variatif. Nah, alasan inilah mengapa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu meluncurkan yang namanya ruang murid. Nah, mari kita bedah sama-sama. Sebelum kita mulai lebih jauh Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kok ada ruang murid ini ya? Nah, ruang murid ini hadir ya itu adalah untuk mendukung ya proses belajar yang lebih mudah diakses, relevan dan berkelanjutan. Nah, jadi ruang murid ini nanti banyak menunya Bapak Ibu ya. Kita coba buka langsung di ruang murid. Nah, ini Bapak Ibu. Di ruang murid Bapak Ibu, ini ada beberapa menu di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Ada sumber belajar ya, ada juga latihan soal, ada sumber buku pendidikan ya, ada pembelajaran daring ya, kemudian ada juga rapor digital ya, kemudian akun belajar ID, surat pendidikan ya, 7 kebiasaan anak hebat ya, album lagu anak dan seterusnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa jadikan salah satu referensi apabila nanti di sekolahnya misalkan kekurangan sumber referensi. Nah, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa kita pilih di bagian sumber belajar. Oke, ya. Kita coba buka Bapak Ibu ya. Di bagian sumber belajar ini Bapak Ibu, ini kita bisa menyesuaikan apa yang kita ajar di kelas. Misalkan Bapak Ibu ngajar di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK ya. Bapak Ibu nanti bisa klik di bagian sumber belajar. Oke, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Di bagian sumber belajar nih, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan jenjang yang diajar di sekolahnya. Misalkan Bapak Ibu ngajar di PAUD, nah ini misalkan usianya 3-4 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian di SD, SMP, SMA, SMK ya, dan di sini ada. Nah, kebetulan karena saya mengajar di SMK ya, mapel umum ya, jadi kita pilih misalkan di kelas 10 misalkan. Nah, ini. Di kelas 10 ini kita pilih ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau sudah kita klik mulai eksplorasi ya, Ibu ya di sini. Nah, sini nanti akan muncul Bapak Ibu, mata pelajarannya semuanya akan muncul. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya, dan seterusnya. Kita coba klik matematika Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan matematika di bagian aljabar dan fungsi. Nah, di sini kita coba klik misalkan di persamaan dan fungsi eksponensial ataukah persamaan dan fungsi kuadrat ataukah sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, di analisis data peluang juga sudah ada ya, di bilangan nih eksponen juga sudah ada. Geometri juga sudah ada juga. Nah, kita coba misalkan di eksponen. Nah, di sini sudah disediakan ya. Ini ada beberapa game edukasi ya. Nah, ini bisa kita mainkan buat anak-anak. Di saat anak-anak sudah memahami materi yang kita jelaskan ya, supaya mereka lebih dalam lagi, kita bisa manfaatkan di sini ada game edukasinya. Nah, lab maya pun juga bisa kita manfaatkan. Ya, di sini misalkan kita coba di game edukasinya. Nah, di sini. Nah, ini misalkan mau materi yang mana tadi ya? Ini misalkan di eksponen ya, ini tadi. Ini game edukasinya ya. Kita coba buka. Edukasi ini Bapak Ibu
nanti anak-anak bisa kita arahkan ya. Kalau apalagi kalau di sekolah kita kan semuanya sudah pakai IFP ya. Nah makanya Bapak Ibu bisa manfaatkan papan tulis interaktifnya di sekolahnya ya. Nah di sini ini adalah bentuknya petualangan. Jadi sebelum kita berpetualangan nanti kita akan disajikan sebuah materi dulu baru kita mengeksplor pelatihannya. Nah sini sudah sangat jelas ya, ada capaian pembelajarannya, ada tujuan ya, kemudian ada materinya singkat ya, kemudian baru nanti ada pelatihannya sudah selesai. Nah ini kan sudah selesai nih materinya. Nah baru kita bisa lanjut ke menu berikutnya di sini level 1. Nah di sini, nah ini Bapak Ibu mungkin siswanya nanti kan bisa ini pengenalan kritisnya ya, menyusun ini. Nah seperti ini. Ini adalah salah satu menu ya di latihan soal. Nah di sini latihan soal ini Bapak Ibu ini sudah mengacu ke literasi numerasi Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya kalau saya di kelas Bapak Ibu ini saya ini kan buat latihan anak-anak ya. Nah ini jenjangnya kita bisa pilih dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Nah di sini nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah di sini, misalkan Bapak Ibu mau mengerjakan soal misalkan latihan ujian sekolah pendidikan Pancasila misalkan. Nah Bapak Ibu bisa sini buka rincian ya, kita klik misalkan di sini untuk jenjang SMP. Nah ini adalah merupakan jumlah soalnya ada 40 soal dengan durasi waktu 60 menit ya. Ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai menu-menu yang ada di ruang murid. Pada intinya kita semua masih tetap harus belajar Bapak Ibu. Kita manfaatkan menu yang ada di rumah pendidikan karena itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kusita dari kelas 11 akuntansi 1. Yang saya rasakan selama menggunakan TV interaktif adalah saya merasa suasana belajar lebih menyenangkan dan efektif karena tampilannya yang menarik sehingga kami para murid dapat lebih berkonsentrasi, termotivasi, dan lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Manfara Adelia dari kelas 11 akuntansi 1. Yang saya rasakan selama penggunaan TV interaktif adalah pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dimengerti, dan lebih menyenangkan, serta dapat menghemat penggunaan spidol di kelas karena adanya fitur papan tulis.